Dangdut kumaha Pak? Dangdut kumaha kitu da Pak? Upami misalkan kieu nya Pak, nanggap dangdutan hajat nya nikah. Hmm. Nah, daripada maling mendingan keneh ngadangdut cenah kumaha Pak? Siapa yang bilang daripada maling lebih baik ke dangdut? Ya cenah daripada anak istri kelaparan, daripada suami sama anak kelaparan cenah. Lebih baik misalkan gitunya Pak, misalkan ieu mengarang Pak, hasil Oke, keringat sendiri gitu. oke, oke, saya paham. Nah itu logika-logika itu nggak nggak benar gitu. Logika-logika seperti itu nggak benar. Karena gini saya jelasin ya. Ajaran Islam itu intinya tiga. Pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidahnya orang Islam itu sebutnya tauhid. Tauhid itu yaitu mengesahkan Allah. Yang dilamakan tadi dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Nah, ketika orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya orang itu sudah niat, sudah tekad, sudah ikrar bahwa mulai detik itu dia mau hidup benar. Hidup benar itu hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Gitu. Paham ya? Nah, itulah siratal mustaqim. Nah, kalau ada orang sholat terus maksiat jalan, itu artinya dia belum Islam. Karena dia belum menyerahkan hidupnya untuk diatur oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi untuk hal ini dia ikut Allah dan Rasulnya. Untuk hal yang lain dia ikut hawa nafsunya. Itu belum Islam. Secara kafah. Makanya ada perintah udkhulu fi silmi kafah. Kalau mau nyerah, nyerah sepenuhnya gitu. Jangan setengah-setengah, percuma. Bukan percuma ya, sayang gitu. Kalau setengah-setengah. Nggak ada yang percuma kan. Gitu. Nah, karena itu yang disebut dengan Islam itu artinya seseorang yang sudah menyerahkan dirinya tilur seusap rambut, dihandap seusap dampal untuk diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya fikih itu mengelola atau mengatur hidup manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Gak boleh diantaranya ada sesuatu yang uh, bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi logika yang tadi itu bukan logika orang Islam. Tuh. Logika orang Islam bukan begitu. Allah suka nggak? Rasulullah suka nggak kalau saya melakukan ini? Allah dan Rasulnya marah nggak? Kalau marah tinggalkan gitu. Jangankan bikin marah, bikin jauh aja kita tinggalkan. Kan tadi saya bilang kalau ada sesuatu yang bikin kita jauh dari Allah tinggalin. Apalagi bikin Allah marah. Apalagi sampai melanggar itu nggak boleh. Gitu. Itu konsekuensi aja. Nah, kecuali kalau syahadatnya bohongan. Di mulut aja gitu, belum di hati. Makanya para ulama dulu menggambarkan begini. Intinya Quran ada di Fatihah. Intinya Fatihah ada di Bismillah. Intinya Bismillah ada di huruf ba. Intinya huruf ba ada di titiknya. Itu titik itu menggambarkan satu tekad yang bulat dalam hati kita, dalam dada kita untuk hidup benar. Hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Bagaimana caranya hidup menyembah Allah? Ikut contoh Rasulullah. Ikut Al-Quran gitu. Hidup di bawah bayangan Al-Quran. Fi dhilalil Quran. Karena itulah penting ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Gitu, supaya bisa hidup di bawah bayang-bayang Al-Quran. Sesuai kehendak Allah. Karena
kita tahu kehendak Allah kan dari Al-Quran. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Jadi Pak, taya ruksohnya Pak. Masalah pilihan aja, masalah pilihan hidup ya. Kalau memilih sudah Islam ya harus total gitu. Nah, sekarang bagaimana ini urusan makannya orang-orang miskin ini? Ini juga satu hal yang diurus oleh Islam sebetulnya, cuma nggak dipakai. Gitu. Nggak dipakai oleh sistem di kita. Jadi dalam Islam, fakir miskin, anak-anak terlantar, itu diurus oleh semuanya melalui zakat gitu. Zakatnya dikelola oleh negara. Negara menjamin gitu. Jadi mahasiswa nggak akan mikir pulsa saya dari mana, dijamin sama negara. Sama zakat maksud saya. Gitu. Sekarang kan mau kuliah mikirin pulsa. Sebentar ini laptop saya kok ngedrop ya. Bentar ya. Bentar ya. Jam ambilin casan. Nggak ada setengah-setengah dalam Islam, harus kafah. Kata Rasulullah, tastami'u gubarun fisabilillah, tidak akan bertemu debu-debu perjuangan di jalan Allah dengan kemaksiatan. Kalau orang lagi maksiat, imannya hilang. Gitu. Gitu dah, Pak. Pak, turun Pak. Ya, jangan setengah-setengah, tanggung. Ya Pak, jadi captionnya teh gini Pak. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf, tapi tidak dosa gitu Pak. Maksudnya gimana? Ya kan Pak, sok daripada iya kenapa daripada nggak ada lagi Pak, cen kumaha deui da sekarang mah cenah zaman sekarang mah nyari kerja susah kenapa? Nggak ada daripada. Nggak ada. Nggak ada rumusnya daripada. Jadi gimana Pak? Harus gimana? Harus kokoh gitu Pak? Harus kokoh. Gitu. Kalau susah minta. Minta ke Bapak. Bukan, ke Allah. Umun Pak. Kan tadi sudah dibilang, ud'uni astajib lakum. Minta aku kasih gitu. Kata Allah bukan kata saya. Minta ke saya mau pasti kecewa. Mana witi ka Bapak badai ukeun ya we Pak kangge per semester gitu. Iya, pasti kecewa dia Pak. Minta sama Allah. Nah, sekarang mumpung masih muda, ajukan proposal dari sekarang. Ajukan proposalnya ke siapa? Ke Allah. Ya Allah, saya pingin kaya, pingin sukses, pingin bahagia, pingin punya pasangan yang hebat. Amin. Gitu, dari sekarang. Jangan nanti seminggu lagi mau dinikahkan sama orang tuamu, Nurul, baru berdoa. Oh, nggak mau sama aki-aki itu. Telat. Hebat. Istrinya 4 ya Pak. Gitu ya. Baik Pak, hatur nuhun Pak nya. Ya, saya sami.